約束だよいつかまた同じ笑顔で Halo guys, sebelumnya aku ucapin selamat datang kembali di channel Kotak Anime. Jadi di video kali ini aku akan membahas lanjutan alur cerita Tensura. Bagi kamu yang gak suka spoiler, boleh di skip aja. Bagi yang suka, jangan lupa dukung aku dengan like and subscribe agar aku makin semangat update selanjutnya. Setelah Yuki ketahuan bahwa terlibat dalam semua masalah yang terjadi dan juga karena anti skillnya sudah diketahui, maka Yuki tidak perlu lagi untuk menahan diri. Lalu Yuki berkata bahwa dia punya pertanyaan kepada Granbel. Granbel pun tertawa dan berkata bahwa dia bisa menebak apa yang akan ditanyakan Yuki. Tetapi Granbel memperjelas bahwa dia ingin mendengarkan Yuki terlebih dahulu. Sementara itu Rimuru berpikir bahwa dia dan Leon saat ini bebas bergerak. Oleh karena itu Yuki tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Karena Rimuru sangat yakin bahwa Yuki pasti akan mencoba melarikan diri. Meski begitu Rimuru merasa bahwa akan berbahaya jika ia bertindak sekarang tanpa memiliki gambaran yang jelas tentang situasinya. Karena Rimuru belum mengerti tentang apa yang dikatakan mereka tentang peti suci dan pahlawan terpilih. Dan apakah benar gadis yang bernama Kronoa itu adalah pahlawan terpilih, dan kenapa juga seorang raja iblis menjaga pahlawan terpilih. Semua ini membuat Rimuru semakin bingung. Lalu Luminous memperjelas bahwa gadis itu dikenal sebagai pahlawan terpilih. Tetapi saat ini gadis yang ada di depan mereka adalah penjelmaan iblis yang bernama Kronoa. Luminous terdengar sangat marah, tetapi terlihat bahwa dia juga dipenuhi dengan kecemasan. Lalu Granbel tertawa dan berterima kasih kepada Yuki karena dia sendiri tidak akan bisa membuka segel peti suci itu. Dan sekarang karena segelnya sudah terlepas, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya sekarang, dan mengatakan bahwa mereka semua akan mati di sini. Lalu Kronoa mulai bergerak, bumi pun bergetar dan Kronoa bersiap untuk menyerang. Melihat itu Rimuru memerintahkan Diablo untuk datang dan menangani keadaan di sini. Diablo pun langsung menyetujuinya. Rimuru menyadari bahwa ada yang ingin disampaikan Diablo kepadanya, tetapi Rimuru tidak memperdulikannya karena situasinya sangat kacau. Sementara itu Luminous dan Granbel masih bertarung dengan pertarungan yang sangat sengit. Sion dan Rangga juga masih bertarung melawan Razul. Di sisi lain Rimuru menyadari bahwa Yuki dan anak buahnya berusaha melarikan diri. Tetapi saat ini Yuki bukanlah ancaman dibandingkan dengan Kronoa. Tetapi Rimuru juga sulit mengabaikan Yuki karena Rimuru tahu bahwa Yuki pasti akan merencanakan sesuatu di belakang mereka. Sementara itu Leon kehilangan semangat dan ambisi. Jadi Rimuru merasa bahwa Leon saat ini belum bisa diandalkan. Dan situasi saat ini sangat sulit dan tidak menguntungkan mereka karena musuhnya terlalu banyak, sedangkan sekutu terlalu sedikit. Lalu Kronoa pun membuka matanya. Terlihat Kronoa menggunakan satu aksesori di pergelangan tangannya. Gelang itu mulai bersinar ketika partikel hitam mulai menutupi tubuhnya. Itu merupakan salinan dari Holy Spirit Armament. Dan sekarang Kronoa dilindungi armor hitam pekat yang bahkan lebih kuat dari Holy Spirit Armament cahaya milik Hinata. Selain jirahnya, Kronoa juga memanggil pedang. Itu adalah rapier yang indah seperti Monlek Rapier, tetapi bilahnya berwarna hitam pekat. Lalu Raphael memberi peringatan bahwa meski bentuknya terlihat sama, tetapi energi yang tersimpan di dalamnya sangat tinggi. Rimuru menyimpulkan bahwa armor dan pedangnya diperkirakan kelas legendaris seperti katana milik Rimuru atau bahkan lebih kuat. Dengan kata lain itu mungkin saja kelas dewa. Dan Rimuru memiliki firasat bahwa senjata Kronoa pasti dapat menembus pertahanan miliknya dan dia akan berada dalam bahaya. Lalu Raphael memberi laporan bahwa Kronoa akan menyerang. Rimuru mengikuti nalurinya dan mengaktifkan Absolute Defense dan menghindarinya. Kilat hitam berkobar di tempat Rimuru berdiri tadi. Serangan itu bergerak lurus dan memotong apapun yang ada. Dan kilatan cahaya itu dengan mudah menembus dinding katedral dan menghilang. Melihat itu Rimuru pun berpikir, jika saja tadi dia selangkah lebih lambat maka Rimuru pasti akan terkena langsung. Dan saat ini apakah Rimuru bisa bertahan atau tidak itu tergantung keberuntungan Rimuru.
Lalu Raphael memberi laporan bahwa meskipun menggunakan absolute defense, partikel roh bisa menembusnya. Satu-satunya solusi adalah menghindarinya. Rimuru pun sedikit mengeluh, kenapa skillnya disebut absolute defense jika hal ini tidak bisa ditahannya. Tetapi setidaknya Rimuru pantas mendapatkan pujian karena bisa menghindarinya. Setelah itu Konoha mengalihkan perhatiannya kepada Yuki dan menyerangnya. Meskipun Yuki menghindarinya tetapi tidak sepenuhnya. Serangan Konoha membuat pipi Yuki teriris. Karena serangan Konoha saat ini adalah serangan fisik murni. Jadi anti skill milik Yuki tidak ada gunanya. Rimuru sempat berpikir bahwa anti skill milik Yuki adalah suatu ancaman. Tetapi di sini Rimuru menyadari bahwa skill itu memiliki kekurangan yang mengejutkan. Dan Rimuru berpikir bahwa dia harus menemukan solusi sebelum Konoha kembali menyerangnya. Lalu Raphael mengajukan pendapat, apakah Rimuru ingin menggunakan ultimate skill yaitu memanggil naga badai Veldora. Rimuru pun mengatakan bahwa dia melupakannya kalau dia masih memiliki kartu as. Tetapi sebenarnya Rimuru tidak ingin menggunakan kartu as tersembunyinya ini di depan banyak orang. Tetapi jika Rimuru tidak melakukannya, situasinya pasti akan menjadi mengerikan dan akan terlambat jika ada yang terbunuh lagi seperti Hinata. Selain itu, Rimuru juga tidak enak mengenai hubungan Veldora dan Luminous di masa lalu. Tetapi Rimuru berpikir bahwa dia bisa mengatasinya itu nanti. Dan dengan senang hati Rimuru menyetujui untuk memanggil Veldora. Lalu Rimuru mengatakan kepada Veldora yang terhubung di koridor jiwa. Rimuru berkata bahwa dia memohon, mereka butuh bantuan dan meminta Veldora datang dan membantu mereka. Veldora agak tampak terkejut dan berkata, apakah kau membutuhkan kekuatanku? Tentu saja, tidak banyak orang yang bisa diandalkan seperti aku. Dan aku benar-benar mengerti kenapa Rimuru ingin mengandalkanku. Rimuru pun berkata bahwa tidak ada waktu lagi. Jadi apakah bisa memanggil Veldora sekarang? Pertanyaan konyol macam apa itu? Karena jika Rimuru meminta darinya, apapun masalahnya hanya ada satu jawaban. Apapun permintaan Rimuru, maka Veldora akan memenuhinya dengan kemampuan terbaiknya. Lalu Raphael mengkonfirmasi bahwa skill pemanggilan naga badai telah diaktifkan. Setelah itu hembusan angin mulai bertiup. Sementara itu Leon mati rasa. Dia merasa bahwa apakah dia tidak berhasil tepat waktu karena Chloe adalah gadis yang dia cari. Bahkan dalam pencariannya Leon telah mengotori tangannya menggunakan metode terlarang yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan tahun. Dan saat ketika dia bertemu Chloe malah menghilang. Pada awalnya Leon mencurigai bahwa Rimuru yang melakukan itu. Namun Leon menyadari bahwa bukan Rimuru yang melakukannya karena ada sesuatu hal yang terjadi yang di luar pemahaman mereka. Lalu Leon berkata bahwa terlalu cepat untuk menyerah karena Leon sudah melihatnya. Leon yakin bahwa dia akan mendapatkan kesempatan lain. Dan pada saat Leon sudah sadar, Leon baru menyadari bahwa situasinya saat ini sudah menjadi semakin buruk. Leon melihat ke arah Yuki yang diserang oleh Konoha yang membuat Yuki terpojok dan harus menghindar ke sana kemari. Tiba-tiba sebuah sihir misil ditembakkan dari sisi dinding. Biasanya Leon tidak akan lengah, tetapi karena gadis yang dia cari menghilang di depan matanya membuat pikiran Leon benar-benar berantakan. Tetapi meski agak terlambat, skill itu tidak benar-benar mengenai Leon. Skill itu sebenarnya ditujukan kepada Yuki yang berlari ke arah Leon. Leon pun mendecakkan lidahnya karena kesal kepada Yuki. Yuki sengaja melakukannya agar Konoha menargetkannya. Tetapi Leon hanya bisa mengabaikan Yuki karena Konoha sudah menargetkan Leon. Jadi Leon tidak bisa mengalihkan pandangannya meski hanya 1 detik. Jika tidak, maka nyawanya pasti akan melayang. Tetapi meski begitu, jika Leon bertarung dengan serius, maka Leon juga tidak akan bisa menang melawan Konoha. Lalu sementara itu Laplace mengatakan bahwa semuanya sudah selesai dan mengajak untuk kembali. Yuki pun setuju karena Yuki mengetahui kalau Rimuru merencanakan sesuatu. Jadi akan berbahaya jika mereka masih ada di sini. Lalu Yuki mengangkat tangannya ke langit dan kemudian
menghancurkan seluruh penghalang sihir di atas negara Lubelios. Laplas pun tertawa, seperti yang diharapkan dari bos. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, anti skill milik Yuki benar-benar terasa curang. Dan berkat itu mereka semua berhasil melarikan diri dengan mudah. Lalu Yuki berkata bahwa dia tidak tahu siapa yang akan berhasil selamat. Tetapi saat bertemu lagi maka mereka akan menjadi musuh. Dengan kata-kata perpisahan ini, Yuki dan teman-temannya pun pergi. Rimuru melihat Yuki dan anak buahnya melarikan diri. Rimuru pun berpikir bahwa kau tidak akan pernah tahu akan ditusuk dari belakang saat bekerja sama dengan orang seperti Yuki. Dan di bangsa-bangsa barat pengaruh gereja suci sangat besar. Selama Luminous mendukung Rimuru maka Yuki akan kehilangan kekuatan di barat. Bagaimanapun juga tulang punggung asosiasi adalah Dewan. Namun pemimpin asosiasi yang seharusnya malah berperang melawan Luminous. Dan Rimuru menyimpulkan jika mereka menang di sini maka Yuki tidak akan bisa lagi menimbulkan ancaman. Lalu Peldora yang melihat Kronoa berkata, bukankah gadis itu adalah pahlawan terpilih yang menyegel dirinya dulu? Peldora pun sangat yakin dan mengatakan itu pasti dia. Meski dia tidak mengenakan topeng, bentuk mulutnya sama saat dia kemarin mengintipnya. Dan dia benar-benar sangat cantik. Rimuru pun bingung, bagaimana bisa seorang naga sejati menilai penampilan manusia. Dan Rimuru semakin curiga bahwa Peldora kalah hanya karena dia jatuh cinta. Rimuru pun mengatakan bahwa dia setuju kalau gadis itu menakjubkan. Tetapi saat ini dia adalah musuh. Dan meminta Peldora apakah Peldora bisa mengatasinya dan menahannya untuk sementara waktu dan memberikan Rimuru waktu. Peldora pun tertawa dan berkata, serahkan kepadaku. Lagi pula takdir telah memberikan kesempatan untuk melawannya lagi dan bertanya apakah tidak apa-apa jika dia mengalahkan Kronoa. Rimuru pun memperjelas bahwa tidak masalah, dia akan mengandalkan Peldora. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.